Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azka Syalima Nurusi Sipa, NPM 2405101094 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Operasional pada Warung Asik. Warung asik merupakan salah satu usaha mikro yang beroperasi di lingkungan industri, tepatnya di depan gerbang utama pabrik manufaktur di Majalengka. Lokasi ini dipilih secara strategis karena memanfaatkan arus pekerja pabrik yang membutuhkan tempat untuk bersantai dan mengisi energi selama jam kerja. Warung ini menyediakan menu pokok yang sederhana namun populer, serta minuman utama berupa es seduh. Menu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan cepat dan terjangkau dengan harga yang berkisar antara Rp10.000 sampai Rp20.000 per porsi, sehingga cocok untuk kalangan pekerja dengan pendapatan menengah. Sebagai tempat favorit, warung asik sering ramai pada jam makan siang sekitar pukul 11 sampai jam 1 siang ketika pekerja pabrik beristirahat. Ini beroperasi dimulai pada tahun 2017 oleh sepasang suami istri yang bernama Bu Idar dan Pak Sukarya, yang awalnya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pekerja wira swasta. Rumusan masalah. Berdasarkan pengamatan awal, beberapa masalah operasional yang muncul di warung asik meliputi 1. Pengelolaan stok bahan baku yang sering tidak tepat sehingga kadang bahan habis di tengah jam istirahat. 2. Proses pelayanan yang lambat karena pemilik harus menangani semua tugas sendiri. 3. Pengendalian kualitas makanan yang belum konsisten terutama pada saat puncak pelanggan. 4. Kurangnya perencanaan untuk mengantisipasi perubahan jumlah pelanggan harian. Tujuan penulisannya adalah sejalan dengan rumusan masalah di atas. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis bagaimana manajemen operasional diterapkan di warung asik. 2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasi sehari-hari di warung tersebut. 3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Makalah ini diharapkan memberikan manfaat 1. Bagi pemilik warung asik, makalah ini dapat menjadi panduan untuk memperbaiki operasi bisnis. 2. Bagi mahasiswa atau pembaca umum, makalah ini memberikan contoh praktis penerapan manajemen operasional di bisnis kecil. 3. Secara umum, makalah ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen operasional dalam menjaga kelangsungan usaha mikro. Manajemen operasional pada dasarnya adalah cara kita mengelola proses untuk mengubah bahan mentah atau input menjadi hasil akhir yang berguna, seperti makanan siap saji. Dalam buku Operasi Manajemen karya Heiser dan Render pada tahun 2017, ini dijelaskan sebagai serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya agar bisnis bisa mencapai tujuannya. Di warung asik yang merupakan warung kecil penjual nasi dan es seduh, manajemen operasional berarti mengatur bahan baku seperti beras dan gula dan tenaga kerja serta proses memasak dan melayani pelanggan untuk menghasilkan makanan dan minuman yang enak dan berkualitas. Tanpa manajemen yang baik, warung ini bisa boros waktu dan bahan sehingga kurang efisien. Teori utama yang saya gunakan di sini adalah model klasik manajemen operasional yang terdiri dari 4 fungsi pokok. Model ini seperti panduan dasar untuk menjalankan operasi bisnis dan saya terapkan secara sederhana di warung asik.
Berikut penjelasan detail masing-masing fungsi dan contoh praktis. 1. Fungsi perencanaan. Ini adalah langkah awal untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan kapan waktunya. Misalnya, pemilik warung asik harus merencanakan menu harian berdasarkan estimasi pelanggan, seperti memasak 50 porsi nasi. Jika tahu pabrik sedang sibuk, tanpa perencanaan, bahan bisa habis. Pengorganisasian. Fungsi ini tentang mengatur sumber daya agar semuanya tersusun rapi. Di warung asik, ini berarti menyusun bahan baku di dapur, menempatkan tenaga kerja meski hanya pemilik, dan mengatur alur kerja dari belanja bahan hingga penyajian. Pengendalian. Ini melibatkan pemantauan proses agar tetap sesuai standar. Pemilik warung asik perlu mengontrol kualitas nasi, seperti memastikan tidak gosong atau stok es seduh agar tidak habis. Jika ada masalah, seperti pelanggan menunggu terlalu lama, pengendalian memungkinkan penyesuaian cepat, misalnya dengan menambah bahan atau mempercepat memasak. Tanpa ini, produk bisa tidak konsisten dan pelanggan kecewa. Pengawasan. Fungsi terakhir adalah mengevaluasi hasil akhir dan membuat perbaikan. Setelah sehari beroperasi, pemilik warung asik bisa meninjau penjualan, umpan balik pelanggan, dan pemborosan bahan. Jika nasi sering kurang asin, ia bisa perbaiki resep. Ini seperti refleksi untuk meningkatkan operasi di masa depan, sehingga warung ini bisa lebih baik dari hari ke hari. Model ini sangat berguna untuk bisnis kecil karena sederhana dan bisa disesuaikan. Di warung asik, 4 fungsi ini membantu pemilik mengelola segalanya sendiri tanpa bantuan banyak orang. Selain model klasik, saya juga menerapkan konsep lean production yang berasal dari buku The Machine That Changed the World oleh Womack et al. Tahun 1990. Konsep ini fokus pada menghilangkan pemborosan seperti waktu yang terbuang, bahan berlebih, atau gerakan yang tidak perlu agar operasi lebih efisien. Di warung kecil seperti warung asik, ini berarti memasak nasi hanya sesuai permintaan agar tidak ada sisa yang terbuang, atau menyusun bahan dekat kompor untuk mengurangi waktu berjalan. Teori motivasi dari Maslow 1943 bisa diterapkan di sini meskipun sederhana. Maslow bilang, manusia punya hierarki kebutuhan, mulai dari fisiologis, seperti makan, istirahat, keamanan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Di warung asik, pemilik bisa memotivasi diri sendiri dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti istirahat cukup atau merasa puas saat pelanggan puas. Jika ada pekerja, beri penghargaan seperti bonus untuk meningkatkan produktivitas. Meski warung kecil, teori ini membantu pemilik tetap semangat dan efisien karena motivasi yang baik membuat kerja lebih lancar. Secara keseluruhan, landasan teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat dan untuk menganalisis operasi warung asik. Dengan menerapkan model klasik, lean production, dan perhatian pada sumber daya manusia, warung ini bisa lebih efisien dan berkelanjutan. Sebagai mahasiswa, melihat teori-teori ini tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga bisa disesuaikan untuk bisnis kecil seperti warung asik. Analisis data. Data dikumpulkan pada jam sibuk dari jam 11 sampai jam 1 siang dan jam sepi dari pagi sampai sore dengan fokus pada aspek seperti pengelolaan stok, proses pelayanan, kualitas produk, dan pengendalian operasional. Saya menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan situasi nyata sambil menghubungkannya dengan teori manajemen operasional seperti model klasik dari Heiser dan Render serta konsep lean production dari Womack.
adalah analisis detail berdasarkan temuan tersebut dibagi menjadi kekuatan, kelemahan, dan proses operasional, pengendalian, dan dampak finansial. Salah satu kekuatan utama warung asik adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan menu berdasarkan permintaan pelanggan. Pemilik yang mengelola segalanya sendiri dapat dengan cepat merespon keinginan konsumen, seperti menambah lauk ayam, ekstrak, atau mengganti es seduh dengan varian rasa baru jika bahan tersedia. Ini sesuai dengan fungsi perencanaan dalam manajemen operasional, di mana pemilik merencanakan produksi harian secara adaptif. Namun, analisis menunjukkan kelemahan signifikan dalam pengelolaan stok yang sering tidak akurat dan menyebabkan masalah pada jam puncak. Pemilik membeli bahan seperti beras, ayam, sayur, dan gula setiap pagi dari pasar terdekat dengan jumlah berdasarkan pengalaman pribadi tanpa pencatatan formal atau inventaris. Ini berarti estimasi stok sering meleset, seperti pada Jumat di mana 70 pelanggan datang, tetapi stok ayam hanya cukup untuk 30 porsi. Akibatnya, waktu tunggu pelanggan meningkat jadi 15-20 menit per pesanan. Dengan fungsi pengorganisasian dan pengendalian. Kelemahan ini terkait dengan fungsi pengorganisasian dan pengendalian, di mana kurangnya sistem pencatatan menyebabkan pemborosan bahan jika berlebih atau kekurangan jika kurang, yang bertentangan dengan prinsip lean production untuk menghilangkan pemborosan. Selain itu, pemilik sering kelelahan karena menangani semua tugas sendiri, dari belanja hingga pembersihan, yang dapat mempengaruhi kualitas jangka panjang. Proses pelayanan di warung asik melibatkan pemilik yang memasak dan yang melayani pelanggan secara simultan tanpa pembagian tugas. Analisis waktu menunjukkan bahwa memasak satu porsi nasi membutuhkan 10 menit, termasuk mencuci beras, merebus, dan menyajikan. Sedangkan pelayanan pelanggan memakan waktu tambahan 5-7 menit per pelanggan. Pada jam sibuk, ini menyebabkan antrian panjang dan efisiensi rendah, karena pemilik tidak bisa fokus pada satu tugas. Kualitas makanan secara umum cukup baik dengan nasi yang pulen dan lauk yang gurih, tetapi tidak konsisten karena tergantung kondisi fisik pemilik. Dari segi pengendalian, warung asik belum memiliki standar tertulis untuk kualitas produk, sehingga variasi rasa sering terjadi. Seperti es seduh bisa terlalu manis atau kurang dingin, tergantung jumlah gula dan es yang digunakan. Tanpa pengukuran pasti, pemilik mengandalkan indera untuk memantau proses, seperti mencicipi makanan sebelum disajikan, tetapi ini tidak sistematis. Analisis data menunjukkan bahwa 70% pelanggan puas dengan kualitas, tetapi 30% memberikan umpan balik negatif. Pendapatan harian rata-rata warung asik mencapai Rp1.200.000 dengan biaya operasional sebesar Rp600.000 termasuk bahan dan utilitas, sehingga keuntungan bersih sekitar Rp600.000 per hari. Namun, analisis menunjukkan bahwa pendapatan bisa turun 20% menjadi Rp400.000 jika ada masalah stok, seperti kekurangan bahan yang memaksa pemilik menolak pesanan atau mengganti menu. Ini menggarisbawahi bahwa manajemen operasional yang lebih baik untuk stabilitas finansial. Secara keseluruhan, operasi warung asik bergantung pada pengalaman pemilik, dengan potensi besar untuk perbaikan melalui penerapan sistem sederhana seperti pencatatan stok digital atau perekrutan bantuan. Dengan langkah-langkah ini, efisiensi bisa meningkat, waktu tunggu berkurang, dan pendapatan lebih stabil, sesuai dengan prinsip manajemen operasional untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas.
Makalah ini telah memberikan analisis mendalam tentang penerapan manajemen operasional di Warung Asik, sebuah warung kecil yang menjual nasi beserta lauk pauk dan es seduh di depan pabrik di Majalengka. Dari latar belakang, warung ini dimulai pada tahun 2017 oleh Ibu Idar dan Bapak Sukarya dengan modal terbatas. Memanfaatkan lokasi strategis untuk melayani pekerja pabrik, warung ini menghadapi tantangan seperti fluktuasi pelanggan yang bergantung pada jadwal pabrik, pengelolaan stok yang tidak akurat, proses pelayanan terlambat, dan inkonsistensi kualitas produk. Rumusan masalah menyoroti 4 isu utama, yaitu stok bahan yang sering habis, pelayanan terlambat, kualitas tidak konsisten, dan kurangnya perencanaan harian. Tujuan makalah adalah menganalisis operasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi untuk efisiensi. Manfaatnya meliputi panduan bagi pemilik, contoh praktis bagi mahasiswa, dan peningkatan pemahaman umum tentang manajemen operasional di bisnis mikro. Landasan teori yang digunakan mencakup model klasik, manajemen operasional dari Heiser dan Render pada tahun 2017 dengan 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan. Konsep Lean Production dari Womack tahun 1990 untuk menghilangkan pemborosan, serta teori motivasi Maslow tahun 1943 untuk sumber daya manusia. Teori-teori ini diterapkan untuk memahami operasi warung asik di mana pemilik mengelola segalanya sendiri dengan kekuatan pada fleksibilitas. Saran ini dirancang untuk mengatasi kelemahan utama seperti pengelolaan stok, pelayanan, kualitas, dan perencanaan dengan fokus pada implementasi praktis yang realistis untuk bisnis kecil. Dengan menerapkan ini, warung asik dapat beroperasi lebih efisien, mengurangi risiko, dan meningkatkan pendapatan jangka panjang. 1. Terapkan sistem pencatatan stok sederhana. Pengelolaan stok yang bergantung pada pengalaman sering menyebabkan kekurangan bahan pada jam sibuk. Seperti stok ayam hanya cukup untuk 30 porsi, padahal ada 70 pelanggan. Terapkan sistem pencatatan menggunakan aplikasi ponsel seperti Google Sheet atau Stockpile. Alasannya adalah kurangnya pencatatan formal membuat estimasi tidak akurat sesuai dengan analisis yang menunjukkan pemborosan atau kekurangan bahan. Manfaatnya adalah mengurangi resiko kekurangan hingga 80%, memperbanyak waktu tunggu, dan menghemat biaya bahan sekitar 15-20%. Ini mendukung fungsi perencanaan dan lean production. 2. Rekrut 1 atau 2 pekerja tambahan. Alasannya multitasking mengurangi efisiensi seperti yang terlihat dalam analisis proses pelayanan. Manfaatnya, waktu tunggu berkurang 50%, pendapatan naik 20-30%, dan pemilik fokus pengawasan. Ini meningkatkan produktivitas dari teori Maslow. 3. Buat standar kualitas tertulis untuk resep makanan dan minuman. Alasannya, inkonsistensi tergantung kondisi pemilik yang menurunkan kepuasan pelanggan seperti dalam analisis pengendalian. Manfaatnya, produk lebih konsisten, keluhan berkurang 30%, dan citra merek meningkat. Ini mendukung fungsi pengendalian dan pengawasan. 4. Lakukan perencanaan harian berdasarkan estimasi jumlah pelanggan dari jadwal pabrik. Alasannya, fluktuasi menyebabkan masalah stok dan efisiensi seperti yang diidentifikasi dalam rumusan masalah. Manfaat operasi lebih stabil, pemborosan berkurang, dan pendapatan konsisten. Ini mengimplementasikan fungsi perencanaan.
Dengan menerapkan saran ini secara bertahap, warung asik dapat mencapai efisiensi dalam 3-6 bulan seperti waktu tunggu turun dan pendapatan naik. Ini memberikan contoh praktis penerapan teori manajemen operasional di bisnis kecil. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli lokal untuk dukungan.